Halo Lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih Lur, dengan saya Aryo di channelnya Aryo Brokoli. Oke Lur, di video sebelumnya kita sudah membahas Esdrem, Libernet, dan kali ini kita akan coba mulai membahas yaitu tentang OpenClass Lur. Karena banyaknya pengguna OpenClass yang masih baru dan masih awam, kita akan coba mulai dari pengenalannya dan nanti tool-tool yang digunakan yang perlu kita setting itu apa aja. Kita langsung aja ke bagian layarnya Lur. Oke Lur, kita sudah berada di dalam layarnya. Aku pakai ini Lur ya, AP Edition Rev 8 Mod by Rere ya. Nah, untuk username pakai root dan passwordnya pakai root juga. Langsung aja login. Oke, nggak usah kelamaan, kita langsung aja ke bagian OpenClass-nya. Untuk kalian kalau menggunakan firmware buatan atau modifikasi Bang Rere, itu biasanya OpenClass-nya ada di atas, ada gambar seperti ini ya. Nah, ini ada gambar seperti ini, dan juga biasanya ada di samping kiri atau menu samping kiri ini, itu ada di bagian tunnel. Nah, ini ada di bagian tunnel. Kalau nggak ada di bagian tunnel, biasanya ada di menu service ya, karena defaultnya itu ada di services atau service. Itu kalau defaultnya, kalau kalian misalkan install sendiri, nah itu munculnya ada di services ini. Nah, ini kita buka tunnelnya OpenClass, kita klik aja yang sebelah kiri ini. Nah, ini kan sudah jalan ya. Kita akan lakukan pengenalan dulu. Nah, ini akan saya stop dulu. Ini kan masih jalan ya, ini ada up downnya juga masih jalan. Tuh masih jalan ya. Kalau menandakan dia ada angka di sini up dan down, itu berarti dia masih jalan. Nah, ini akan saya stop dulu. Disable OpenClass. Untuk stopnya disable OpenClass, dan untuk menjalankannya enable OpenClass. Kita kalau lewat ininya ya, apa, home-nya atau overview ya. Oke, kita akan lakukan pengenalan dulu. Yang pertama adalah kita pakai firmware siapa dulu. Nah, kalau pakai firmware-nya Rere atau Om Rere, ya di sini pasti berubah Lur. Berubahnya di sini ada tab-tab menu ya. Ada dari masalah posisi menunya, dia ada di tunnel. Kalau defaultnya itu ada di service. Itu kalau dia belum di mod. Nah, sedangkan kalau sudah di mod juga, OpenClass-nya itu ada tambahan menu yaitu config editor dan YAGD panel. Ini Lur ya. Kalau aslinya cuman overview, global, server and group, rule provider, config update, config manage, dan server log. Hanya itu ya. Ya nanti ada tambahan paling sedikit lah. Dan ini karena sudah di mod atau sudah dimodifikasi, maka menunya lebih simple dan lebih ringan. Itu bedanya mod dan yang asli. Jadi OpenClass itu sebenarnya kalau yang asli itu berat karena dia langsung connect ke internet seperti itu ya. Jadi dia ada beberapa IP yang harus connect internet, makanya dia berat Lur. Oke, yang pertama kita lihat dulu versinya. Ini kalau punya saya ini muncul warna oranye seperti ini, ada new release versi 0.45.02 beta, yang berarti dari officialnya itu ada updatean terbaru yang versi stabil ya. Cara melihatnya, ini ada rilis terbaru dari OpenClass resminya. Oke, untuk tampilan yang pertama kita lihat di main program, ini semuanya belum not running ya, karena belum kita jalankan OpenClass-nya. Ada IP default, itu IP dari ini ya, apa namanya, OpenWRT di sini, munculnya di sini ya. Ini kalau kita akan masuk ke dalam YAGD-nya, aksesnya ada di sini. Tapi ini nanti akan kita bahas nanti kalau sudah jalan. Yang perlu kita perkenalan adalah di bagian menu global setting Lor. Ini ada menu global setting. Apakah di dalam menu global setting ini perlu kita setting semua? Itu enggak ya. Itu nggak perlu kita setting semua, tapi yang perlu kalian perhatikan adalah di bagian operation mode. Nah, ini di bagian ini, dan di bagian select mode-nya ini ada beberapa pilihan. Ada reader host, ada reader host atau tune mode, dan reader host mic. Jadi bisa tune dan bisa mic. Nah, bedanya apa? Kalau reader host ini kita pakai umum, artinya yang penting bisa connect menggunakan VPN. Nah, sedangkan untuk tune mode ini biasanya digunakan untuk gaming ya, untuk game atau yang sejenisnya, atau bisa untuk digunakan sebagai rule lah ya. Jadi nanti kalau misalkan nih punya kalian pakai reader host ini
koneksinya kurang kencang, bisa digunakan menggunakan tune mode, di Readerhost yang tune mode-nya ya, tune mode. Jadi beda ini. Nah, untuk yang mic ini, tune mic mode ini dia otomatis select ya, Readerhost biasa dan tune mode. Nah, untuk proxy UDP traffic ini kalian checklist supaya nanti bisa telepon WA. Kalau saya biasanya kayak gitu ya, supaya bisa telepon WA. Nah, untuk proxy mode-nya ini ada banyak pilihan. Kita coba lihat. Nah, ada banyak pilihan ya. Di sini ada role proxy mode. Nah, role proxy mode ini biasanya digunakan untuk mengarahkan role atau biasa disebut itu pisah traffic. Jadi menggunakan role proxy mode. Jadi kalau kalian pengguna pisah traffic itu gunakan yang role proxy mode. Nah, sedangkan untuk pengguna umum global proxy mode ini yang di bawah nomor 2. Yang kedua ya, ada global proxy mode. Nah, untuk global proxy mode ini biasa digunakan kalian misalkan hanya memilih beberapa akun aja. Misalkan kalian gunakan load balance, jadi yang dipilih langsung load balance-nya. Jadi pilihannya nanti ada di menu atau global ya, nanti akan saya jelaskan juga untuk global itu yang seperti apa. Nah, kalau untuk role proxy mode ini dia sesuai dengan role yang kita buat lor. Jadi nanti misalkan ada dua akun itu nanti akan berbeda. Misalkan akun yang pertama untuk game, akun yang kedua untuk YouTube. Nah, itu bisa seperti itu lor. Jadi nanti nggak akan berebut ya, yang untuk game ya khusus game, yang untuk YouTube ya untuk YouTube gitu ya. Itu bedanya role dan global. Kalau global ini umum, jadi satu akun bisa dihajar rame-rame atau satu load balance itu dihajar langsung umum. Jadi dari game, YouTube, terus streaming, download semuanya jadi satu, dimasuk ke global itu ya. Nah, di sini ada direct proxy mode, ini jarang digunakan, dan script proxy mode ini juga jarang digunakan. Jadi nanti akan kita coba juga ya untuk direct proxy mode ini seperti apa prosesnya, karena yang biasa saya gunakan cuma dua ini, role proxy dan global proxy. Untuk direct kita nanti akan coba, dan untuk script proxy mode juga ini belum dicoba lor. Nah, di sini kenapa ini di checklist ya, disable quick-nya. Jadi ini adalah untuk YouTube lor. Jadi misalkan nih punya kalian di checklist ternyata YouTube-nya lelet, ini checklistnya dihilangkan aja karena ini untuk YouTube ya, untuk disable quick ini. Dan di bawahnya ini kan ada switch page to fake IP. Jadi nanti yang atas ini tulisan Reader ini nanti akan menjadi fake IP ya, Reader hostnya berubah menjadi tulisan fake IP. Sebenarnya sama aja penggunaannya, hanya saja kalau kalian lebih familiar dengan fake IP, misalkan pernah injek ya, diinjek di handphone, itu biasanya ada tulisan fake IP atau seperti itulah ya. Ya artinya sama aja lah. IP-nya kita rubah menjadi IP server VPN yang kita gunakan, seperti itu ya. Tapi kalau misalkan kalian lebih nyaman menggunakan fake IP, silahkan switch ke fake IP mode. Itu sama aja. Nah, untuk DNS yang di bawah ini biasanya digunakan supaya ini lor, apa namanya? Supaya blok iklan dari adblocknya itu berjalan. Makanya ditambahkan custom DNS di sini ya. Ditambahkan custom DNS supaya nanti adblocknya berjalan. Tapi misalkan ini tidak ada pun, ini saya rasa nggak masalah karena ini pernah saya hapus semua, itu nggak masalah. Jadi kalau kalian ingin tambahkan di sini silahkan tambahkan. Untuk di bawahnya nggak ada lagi ya. Untuk yang di bawah ini nggak perlu diisi, ini nggak perlu diisi, dan untuk kolom yang di sini juga nggak perlu diisi. Nah, kalau kalian melakukan perubahannya ada di sini lor, misalkan global nih, global proxy, kalian pilih role misalkan ya. Kalian pilihnya yang bawah ini, pilih yang commit setting supaya dia settingannya nyimpen ya lor ya. Kita pilih global, terus commit setting. Di samping kanannya ada apply setting. Apply setting itu dia nyimpan tapi langsung menjalankan apa namanya open class-nya lor. Jadi jangan diklik yang ini dulu ya. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Di sini kan ada banyak menu ya lor ya. Ada banyak menu. Ada general setting. Ini nggak perlu di setting lagi.
kita ke DNS setting. Nah, ini bagian DNS setting ini lor. Kalau kalian isi bagian bawahnya, yang ini ya, yang bawah ini, kalian perlu checklist yang custom DNS dan remote DNS. Itu kalau kalian isi yang bagian bawah ini ya. Tapi kalau kalian mau hilangkan checklistnya yang dua ini, yang 1 dan 2 ini, silahkan hilangkan checklistnya, nggak apa-apa ya, itu nggak ngaruh, itu nggak seberapa ngaruh. Tapi mungkin kalau kalian pengen blok iklan, misalkan itu ternyata ngaruh, ya silahkan di checklist. Tapi kalau saya jarang gunakan yang seperti ini, saya pakai yang default udah gitu aja ya. Ada streaming engine jarang digunakan juga. Nah, ini ada tulisan perfect Netflix Disney Plus domain ya, apa ini ya bahasa Inggrisnya ya. Ini kayaknya pengguna Netflix. Kalau misalkan nggak bisa Netflixnya, coba di checklist saja. Dan auto select unlock proxy di select juga. Di sini ada keterangan ya, streaming unlock support Netflix, Disney Plus, HBO, dan YouTube Premium dan lain sebagainya. Jadi bisa di checklist kalau misalkan ternyata Netflixnya keblok. Akses control biarkan, jangan di setting. Ada rule setting juga dibiarkan, dan ada bagian penting lagi di sini lor, di dashboard setting. Di menu overview tadi kita ada port 9090 ya, dan ada tulisan RERE tadi ya, dashboard script ada tulisan RERE. Coba kita ke overview. Nah ini ya, ada 9090 dan ada RERE. Jadi untuk merubah ini yang 9090 dan RERE ini ada di global dan di tab dashboard ya. Di global nanti cari aja di dashboard. Nah ini kalian bisa rubah, silahkan 9090 dan RERE nya bisa dirubah ya. Selanjutnya ada rule update, biarkan. Geo nya juga biarkan. Ini cron update jarang nggak digunakan juga. Auto restart kalau kalian misalkan open class-nya pengen restart otomatis lor. Nah misalkan setiap hari nih jam berapa, jam 00 misalkan, atau di hari Minggu aja di jam 00 itu bisa ya. Ini untuk open class-nya aja, jadi restartnya setiap hari apa nanti akan restart otomatis. Ada yang penting lagi di sini, ada version update. Nah di sini ya yang paling penting juga, di sini ada compile version select. Ini jangan diotak-atik, biarkan seperti ini. Nah di bagian release brand select ini kan ada master dan ada develop. Kalau untuk versi master ini versi stabilnya, sedangkan untuk versi develop itu akan update terus ya, itu nanti akan update terus. Jadi nanti akan terus ada pembaruan update dari GitHub resminya. Karena kalau yang namanya developer kan biasanya sering ya ngotak-ngatik terus saja diubah. Di bagian sini ini jangan diupdate ya. Kalau nanti diupdate misalkan kalian masih awam, maka biasanya open class-nya akan berubah lor, akan error. Walaupun nggak error, nanti biasanya muncul di menu service ini ya, nggak ada di tunnel lagi. Dan yang di atas ini biasanya nggak bisa digunakan juga. Makanya di bagian version update ini jangan diotak-atik, biarkan saja. Pokoknya tombol warna biru dan hijau ini dibiarkan aja. Cek update dan downloadnya ini dibiarkan. Nah kita ke bawah yang bagian restore default config dan backup open class dan seterusnya. Nah di sini akan saya jelaskan sedikit ya. Restore default config ini adalah mengembalikan config bawaannya dari open class. Jadi misalkan nih kalian masuk ke config manage, nanti nggak ada confignya atau nggak ada settingannya ya. Nah, yang namanya config kan settingan, confignya nggak ada, kalian klik restore default aja. Kalian klik restore default itu bisa juga ya. Untuk backup open class itu kalian membackup open class yang di versi sekarang. Jadi semua settingan yang ada di versi sekarang itu kalian backup. Ini saya contohkan sedikit. Nah dia akan muncul seperti ini ya, itu formatnya tar.gz dan besar filenya 7,5 MB. Sebelah kanan ada remove core dan one click update. Ini kalau mau update secara manual atau kalian mandiri bisa update sendiri, bisa klik yang ini ya, one click check update. Jadi nanti dia akan ngecek, dan bisa juga diupdate manual satu-satu juga bisa sih sebenarnya. Cuman kalau kalian belum paham nanti malah jadi masalah.
Nah, untuk remove core ini kalian menghapus core-core yang ada di sini ya lor ya. Tapi itu nggak perlu, jangan dilakukan deh. Pokoknya jangan dilakukan, nanti pasti akan timbul masalah. Nah, kalau sudah, karena di sini nggak ada yang perlu disetting, nggak perlu juga di commit setting ya, karena nggak ada yang disetting. Untuk debug lognya ini juga nggak ada, ini biarkan aja. Kita masuk ke server and group. Kita masuk ke settingan server and group. Di sini ada proxy group. Proxy group ini saya katakan adalah sebuah untuk mengelompokkan ya, misalkan mau mengelompokkan beberapa akun ke dalam satu grup. Misalkan nih saya contohkan, kita belum praktek lor ya, kita belum praktek, kita hanya sekedar mencontohkan sedikit aja. Oke lor, jadi untuk proxy group ini itu menampung dari akun yang ada di bawah lor. Misalkan ada akun di proxy provider, nah ini akan ditampung ke dalam proxy group. Nah, di sini saya contohkan ada di proxies ya. Akunnya saya buat di proxies. Jadi dua akun ini, Sanggoro dan Herja, itu berada di dalam proxy groupnya yang ini, load balance ya. Jadi nanti kita cukup klik yang ini. Kalau kita pilihnya yang global tadi ya, yang global, cukup klik yang load balance-nya, nanti akan otomatis dua akun ini itu menjadi satu lor. Walaupun kecepatannya nggak seberapa naik, tapi lumayan untuk menaikkan speed. Nah, sedangkan yang di bagian sini ada proxy provider. Proxy provider itu akunnya itu kita isi manual ke dalam script ya. Nah, formatnya itu .yaml. Misalkan nih ada akun Trojan, kita ketikkan aja, kita isi misalkan kita contoh ya, kita contohkan untuk settingannya nanti lor ya. Untuk settingannya nanti menyusul. Nah, di sini lor ada proxy provider path. Nanti ada akun, misalkan akun untuk streaming, akun untuk gaming, dan akun untuk sosmed dan sebagainya ya. Tapi ini nggak kita setting seperti ini. Nah, kalau proxies itu satu-satu lor ya. Jadi kita isikan satu-satu seperti ini. Nah, untuk grupnya dia berada di atas ini lor. Untuk menyatukannya dari proxies itu pakainya proxy group. Sedangkan untuk proxy provider, satu file itu bisa langsung otomatis load balance kalau dia menggunakan proxy provider. Nah, seperti itulah contohnya ya. Oke, kita lanjut lor. Misalkan di sini ada, kita menggunakan yang role ya, misalkan global settingnya. Di bagian operation modenya kita pilih yang role. Nah, di sini ya. Kalau kita menggunakan role proxy, maka di role provider perlu kita setting juga. Jadi hubungannya di situ ya. Nah, role proxy, kita simpan dulu ya biar nggak berubah. Proxy mode-nya role atau role proxy mode itu harus kita setting juga di role provider. Nah, di sini yang perlu disetting yang mana? Kalau saya biasa menggunakan yang custom role, bisa kita buat sendiri atau role-nya bisa kita arahkan sendiri. Misalkan nih untuk role game, nanti akan kita arahkan ke game, maka di sini wajib diisi untuk kita arahkan ke game ya. Misalkan dia punya paketan game, mau kita direct nih, atau kita mau arahkan ke akun VPN yang lain, itu bisa. Atau misalkan nih ada YouTube dan download biar nggak barengan akunnya, itu bisa lor. Itu bisa pakai yang namanya role provider and group ini. Jadi kita arahkan ke sana. Oke lor, kita lanjut ke config update. Nah, config update ini jarang digunakan juga, jadi lewatin aja, jangan diutak-atik, nggak apa-apa. Kita ke config manage lor. Nah, kalau config manage ini kalau kalian mau restore, misalkan nih minta settingan punya siapa, misalkan kalian upload di sini ya, ada config file, ada proxy provider, ada role provider, dan ada backup ya. Jadi backupan yang dari sini global setting, dari sini nih version update. Nah, kalian
kalian tadi kan sudah backup misalkan dari sini ya, itu cara restore-nya masuk ke config manage dan ke backup file. Nanti tinggal di upload aja di sini, dipilih filenya lalu upload. Nah, nanti akan otomatis settingannya sesuai dari backupan yang sudah kita ambil tadi ya. Dan ini adalah config file yang sudah ada lor ya. Ini yang sudah ada. Dan di sini ada proxy provider file list. Nah, proxy provider file list ini adalah file-file atau format-format akun yang sudah dinamai sedemikian rupa. Ini contohnya ada gaming YML. Jadi akun yang ada di gaming YML ini nanti akan kita khususkan ke gaming. Jadi supaya nggak bingung aja ya, supaya nggak bingung maka namanya menjadi gaming.yml. Apakah bisa dirubah ke nama lain? Bisa, boleh, dan boleh itu ya. Misalkan gaming kan akunnya isinya Trojan, maka diisi aja trojan.yml, nggak apa-apa. Dan seterusnya ya, kayak sosmed nih, misalkan dia pakai Vmesh, ternyata saya pengen merubah namanya menjadi vmesh.yml, apakah boleh? Ya boleh. Nah, settingnya ini di mana? Settingnya tetap di server and group, tapi pilih yang proxy provider. Itu untuk menjalankan akunnya ya, bukan settingnya. Kalau settingnya nanti ada sendiri. Nah, di sini ada role provider. Kok banyak nih role provider? Role provider ini namanya juga seperti proxy provider ya. Namanya bisa kita ubah, terserah kita namanya. Karena di sini lebih memudahkan maka ditulis gaming.yml. Supaya untuk yang gaming nanti tinggal kita pilih yang gaming untuk arahkan ke game ya, untuk role-nya. Role-nya nanti akan diarahkan ke gaming. Dan yang lain-lain juga sama lor ya. Sosmed ya berarti nanti akan kita arahkan ke sosmed. Sosmed apa aja ya kalian tahu sendiri. Streaming apa aja? Streaming ya kalian juga tahu sendiri ya. Untuk YouTube, TikTok itu kan streaming. Back to setting, coba kita kembali. Dan ada game file list. Ini enggak seberapa digunakan. Yang terpenting ada dua ini ya, file-file yang ada di proxy dan rule. Di bagian bawah ini lor, kenapa muncul ini ya? Kenapa muncul ini? Ini adalah isi dari yang ini nih, isi dari config rere.yml. Jadi yang bawah ini adalah isi dari config rere.yml. Nah, jadi nanti kalian bisa edit lor. Kalau yang bagian port-port ini jangan diedit ya, port-port jangan diedit. Nah, untuk mode rule ini bisa diedit menjadi global misalkan, atau misalkan external controller. Nah, ini bisa diedit juga. Nah, bagian script ini boleh diedit nggak? Boleh, atau bisa ya. Ini bisa diedit. Script ini nanti akan muncul di sini nih, overview juga sama aja. Nah, ini nanti akan berubah menjadi sesuai config yang kita pakai. Nah, cara merubah lainnya ada di global setting dan di dashboard setting, itu sama aja ya. Itu akan merubah scriptnya. Nah, itu akan berubah menjadi seperti itu ya. Dan portnya juga ini yang ujung 9090 itu juga bisa kita rubah, tapi ya biarkan default. Intinya yang di bagian sini nanti akan kita jelaskan lebih lanjut ya, tapi yang jelas ini adalah isi dari config rere.yml. Misalkan kalian punya config sendiri, apakah boleh? Ya boleh. Yang ini nanti tinggal di remove aja. Ini tak download dulu nih ya, saya contohkan ini tak remove. Nah, ini kan kosong lor ya. Kalau kalian mau menggunakan config sendiri, tinggal klik config file lalu pilih config yang sudah kita punya ya. Ini kan ada rere, saya contohkan ini, saya rubah ya namanya nih ya. Misalnya kalian punya config sendiri seperti ini, kita open atau upload. Nah, tinggal upload aja. Nah, nanti akan otomatis ini adalah config yang punya kalian. Misalkan kalian punya config sendiri ya. Nah, ini langsung confignya seperti ini. Kalau sudah, nah di sebelah kanan kalau sudah upload ya, yang sebelah kanan ini adalah defaultnya, dan sebelah kiri ini adalah config
yang baru kalian upload. Nah, biar ini sama dengan yang ini, maka kita perlu namanya commit setting. Kita tunggu dulu dan kita apply setting supaya apa? Supaya settingan ini masuk ke sini ya. Kita apply setting. Tuh, dia akan restart seperti itu. Config. Nah, ini udah berubah lor ya. Dia dari sebelah kiri ini masuk ke sebelah kanan, yang artinya ini yang dijalankan. Kalau ini yang untuk ngeditnya sebelah kiri, dan yang jalan itu yang ada di sebelah kanan. Nah, seperti itu lor ya. Kita ke config editor. Nah, config editor ini sebentar kita jalankan dulu. Ini lor ya, kalau dia nggak ada internetnya, maka tombol-tombol ini akan hilang seperti ini ya. Akan hilang seperti ini. Dia cuma muncul warna-warna aja. Nah, ini akan saya jalankan dulu sebentar. Kita tunggu dulu lor ya untuk open class-nya supaya jalan. Nah, ini tombolnya mulai ada, yang berarti ini sudah ada internetnya. Nah, config editor ini kalau bawaannya atau aslinya itu nggak ada. Nah, ini adalah mod dari Bang Rere, maka kita lebih dimudahkan untuk mengedit bagian ini lor, proxy provider dan role provider dan config-confignya. Ada core, ada config, ada game rule kalau kita gunakan proxy provider dan role provider. Jadi lebih memudahkan kita ya untuk mengeditnya di sini. Jadi tinggal diklik aja. Tuh, maka akan diarahkan ke dalam file seperti ini. Kita buka ya, coba satu ya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Dan ini bisa kita rubah sesuai dengan akun yang kita miliki. Dan hati-hati untuk merubah setiap karakter hurufnya, karena per spasi karena hitungannya dia per satu spasi ya. Kalau misalkan salah spasi aja dia nggak akan bisa connect. Makanya saya sendiri nggak pakai yang namanya proxy provider. Kenapa? Ya nggak nyaman aja lor. Kalau kalian nyamannya misalkan menggunakan proxy provider, silahkan gunakan proxy provider. Tapi nanti akan tetap kita bahas untuk masalah proxy provider ini, supaya kalian juga bisa memilih ya nyaman yang mana pakainya. Misalkan pakai proxy provider lebih nyaman, silahkan gunakan itu, atau menggunakan proxies ya. Oke, itu untuk masalah config editor ya. Aslinya nggak ada, tapi ini sudah dibuatkan sedemikian rupa untuk memudahkan kita. Oke, kita lanjut ke YAJD panel. Jadi YAJD panel ini sebenarnya adalah modifikasi juga supaya kita nggak perlu lagi buka YAJD seperti ini ya. Nah, nggak perlu lagi buka yang seperti ini. Kita langsung di dalam isi ya, di dalam OpenWRT-nya ya. Nah, ada server log lor. Kalau YAJD ini tampilan akun lor sebenarnya ya. Jadi tampilan akun, misalkan dia belum jalan, maka YAJD-nya ini juga nggak mau jalan. Jadi kalau misalkan open class-nya belum di start, misalkan ya di overview ini belum jalan, belum running seperti ini, maka di YAJD panel ini nggak akan muncul atau error. Ini saya contohkan, disable open class dulu. Kita tunggu sampai ini stop. Nah, udah stop, kita klik YAJD panel. Sebentar, kita reload dulu. Nah, seperti itu ya. Tuh, dia nggak akan jalan untuk YAJD-nya. Kita masuk ke server log. Nah, hebatnya OpenClass ini lor ya. Dia firewall-nya otomatis restart. Reload OpenClass firewall rule. Reload OpenClass firewall rule. Artinya kalau tunnel lain misalkan bisa dibuat seperti ini, atau firewallnya otomatis reload, itu lebih keren ya, lebih keren. Kenapa? Karena dia otomatis bisa connect gitu ya lor ya, otomatis nggak bengong. Masukkan di OpenClass ini lebih enaknya ya seperti ini. Oke lor, mungkin itu aja dulu ya untuk pengenalan tool-tool kali ini. Untuk pengenalan tool-tool dari OpenClass-nya nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kita akan bahas satu akun ya.
kita akan bahas satu akun dulu, yaitu menggunakan Trojan. Kita akan bahas lebih lanjut di video berikutnya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe-nya lor.